Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang cara singkat mengestimasi model ekonometrika melalui aplikasi metode ordinary least square atau disebut dengan OLS. Nah, pada video berikutnya, lanjutan dari video sebelumnya, kita akan membahas tentang interpretasi hasil analisis regresi linear tersebut. Langsung saja kita kembali ke hasil analisis. Kita kembali ke data hasil analisis kita. Nah, ini adalah yang akan kita analisis. Yang kita gunakan saat ini adalah metrik berganda yang korelasi dengan metode OLS. Nah, ini dalam penyajiannya ada dalam bentuk rumus, yaitu BT tambah B0 tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 tambah B4X4 tambah B5X5 tambah B6X6 tambah ET. Dan yang kedua adalah dalam bentuk tabel yang seperti ini tabelnya. Penyajian pertama dalam bentuk persamaan YT, kita lihat YT-nya dan koefisiennya. Dari sini kita dapatkan nilai koefisiennya. Nah, ini min 99 dan standar errornya sekian. Dan kemudian kita masukkan ke rumus. Nah, B1X1-nya kita ambil dari sini. B2X2, B3X3, B4X4, B5X5, B6X6. Nah, seperti itu. Dan inilah kita masukkan rumusnya, hasilnya juga, standar errornya juga kita dapatkan. Nah, teman-teman, kira-kira persamaannya seperti ini. Nah, dan penyajian kedua ada dalam bentuk tabel. Tabelnya ada variabel name dan koefisien. Konstantanya sama seperti yang sebelumnya. Nah, kita dapatkan hasil segini. Jumlah bibit kita dapatkan X2T, hasilnya segini. Dan tenaga kerja X3T, hasilnya kita dapatkan seperti ini. Dan pupuk X4T kita dapatkan segini. Pesta cair kita dapatkan segini juga nilainya. Nah, pestisida padat, R kuadrat dan ada R square dapat segini, dan F hitung juga kita dapatkan segini. Nah, nilai F hitung ada di sini. Nah, ini F hitungnya. Selanjutnya yaitu kita akan menguji yang variabel ini atau X1T, X2T, X3T, X4T, X5T, dan X6T. Terhadap nilai YT, variabel independennya. Pada video sebelumnya kita hanya menguji satu terhadap YT. Nah, sekarang kita menguji semuanya dari YT, yaitu X1T sampai X6T. Bagaimana pengaruhnya terhadap konstanta atau variabel tetap YT. Nah, kemudian untuk nilai F hitungnya ini. Nah, yang di atas ini sudah kita masukkan ke tabel, nilainya segini. Kemudian kita lihat pada tabel. Nah, kemudian kita coba buka pada tabel F-nya. Nah, di sini sudah kita lihat ada tabel F-nya.
dengan critical volume-nya 5%. Nah, kemudian untuk nilai mencari sini ada F1, F2, kemudian kita cari nilai F1-nya. Di sini karena jumlah sampel yang kita gunakan ada 6 dikurang 1 jadinya 5. Untuk mencari nilai F2-nya, jumlah sampel yang kita gunakan ada 30, sedangkan jumlah variabelnya yang kita gunakan ada 6, artinya 30 dikurang 6 sama dengan 24. Nah, kita lihat di urutan kelima sampai ke urutan 24, yaitu 2,62. Nah, inilah nilai T tabelnya atau F tabelnya. Dan nilai ini kita pindahkan ke tabel. Nah, kita ketik F tabel 5%. Nilainya adalah 2,62. Nah, oke, selanjutnya kita akan menguji yang bagian variabel luas lahan. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap hasil luas lahan. Nah, di sini kita coba mencari nilai T hitungnya. Kita tidak perlu menghitung lagi karena di sini sudah ada nilainya. Satu 1,134. Oke. Kita tulis 1 luas lahan. Nah, ini nilainya. Nah, kemudian kita akan melihat pada tabel T-nya. Nah, ini nilai tabel T-nya. Kita gunakan yang 5%. Dan untuk difference of freedom-nya kita jumlahkan karena jumlah sampel kita ada 30. Kita 30 dikurang jumlah variabelnya 6 sama dengan 24 dikurang 1 sama dengan 23. Ini hasilnya. Nilainya adalah 2,069. Kita bandingkan dengan nilai T tabelnya. Nah, di sini kita lihat nilai T hitung dengan T tabelnya lebih besar. Jadi artinya nilai T tabel lebih besar dibanding nilai T hitungnya. Oke, baik, pada video kali ini berikut saya lampirkan LKP atau lembar kerja praktikum yang kelima ini. Di sini tugasnya tuliskan hasil estimasi regresi linear berganda dengan cara singkat dengan pendekatan LS dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabelnya seperti ini, ada variabel name dan koefisien konstanta dengan nilai sekian berdasarkan data, dan luas lahan ada berdasarkan nilai, jumlah bibit segini, tenaga kerja senilai ini, dan pupuk segini, pestisida cair segini, dan pestisida padat
R kuadrat atau R square. Nah, F hitamnya segini. Dan berikutnya dalam bentuk persamaan. Persamaan seperti ini, YT sama dengan B0 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 B5 tambah B4 X4 tambah B5 X5 tambah B6 X6 tambah ET. Nah, YT sama dengan sekian, kita dapatkan hasilnya.